Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan tentang materi sistem peradilan dan peran aparat penegak hukum, di mana memang sistem peradilan pidana dan peran fungsi dari aparat penegak hukum ini adalah salah satu materi kedua yang akan disampaikan kepada mahasiswa hukum keluarga Islam di semester 4. Langsung saja. Yang pertama saya akan menyampaikan capaian dan tujuan pembelajaran, di mana capaian dan tujuan pembelajaran ini, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu mahasiswa harus mampu memahami mekanisme penyelesaian perkara pidana dan sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan sistem peradilan pidana, di mana memang di dalam menjelaskan sistem peradilan pidana itu di dalamnya memahami tentang pengertian, tentang unsur-unsur dan komponen serta sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu menjelaskan peran aparat penegak hukum. Jadi menjelaskan fungsi dari kepolisian, menjelaskan fungsi dari pengadilan, menjelaskan fungsi dari advokat, menjelaskan fungsi dari lembaga pemasyarakatan dalam proses peradilan pidana gitu. Dan yang ketiga, ada menjelaskan hubungan antara aparat penegak hukum, di mana di dalamnya itu menjelaskan antara keterkaitan peran setiap aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana secara sistematis. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengertian dari sistem peradilan pidana. Nah, yang mana sistem peradilan pidana ini atau yang disebut dengan criminal justice system itu adalah keseluruhan proses penegakan hukum pidana yang melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi sistem peradilan pidana itu adalah bisa dikatakan sebagai proses, alur ataupun tahapan di mana memang ketika akan melakukan hukum acara pidana gitu ya. Dalam hal ini hukum acara pidana itu memiliki beberapa tahap. Nah, maka dalam sistem peradilan pidana itu akan menjelaskan tentang tahap dan cara. Seperti apa sih cara penyelesaiannya ketika ada masalah atau ada tindak pidana. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan tentunya ya, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana, yang pertama itu ada unsur dari kepolisian. Ya, unsur kepolisian, di mana unsur kepolisian ini tugasnya itu adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana gitu ya. Jadi kepolisian itu tugas dari kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua ada kejaksaan. Di kejaksaan itu ada yang di kejaksaan itu masuk ke dalam ranah di mana kejaksaan itu melakukan penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Maka nanti masuk ke dalam pengadilan. Jadi pengadilan juga termasuk dalam unsur sistem peradilan pidana, yang mana di pengadilan itu memeriksa, mengadili, setelah itu memutuskan perkara pidana secara adil. Yang keempat ada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu adalah lembaga di mana melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, baru setelah itu ada pihak-pihak lain yang terkait, seperti advokat, ada penyidik pembantu, ahli dari masyarakat. Nah, selanjutnya ada alur sistem peradilan pidana, di mana alur sistem peradilan pidana itu ada yang disebut alur sistem, di mana alur sistem itu adalah proses penanganan perkara pidana berlangsung secara berkesinambungan, itu dari awal sampai akhir gitu. Nah, maka dari awalnya yang pertama tadi sudah disampaikan ada penyelidikan. Penyelidikan itu berarti ada di ranah kepolisian, mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sebelum ditetapkan sebagai tindak pidana, maka harus mencari dan menemukan dulu peristiwa yang diduga tindak pidana itu. Nah, itu adalah ranahnya ada di ranah kepolisian. Yang kedua, ada penyidikan. Setelah mencari dan menemukan, ternyata ditemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, maka ketika sudah ditemukan baru dalam proses penyidikan, di mana penyidikan ini pun masih ranahnya kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Ketika alat bukti itu sesuai dengan apa yang dilakukan, ternyata masuk dalam tindak pidana,
maka kepolisian akan menetapkan tersangka sebagai tersangka gitu ya, terduga sebagai tersangka. Yang ketiga ada penuntutan, di mana penuntutan ini adalah hanya dari jaksa tadi ya. Jadi jaksa meneliti berkas perkara dan melimpahkan ke pengadilan. Nah, baru setelah itu masuk ke dalam persidangan. Nah, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim secara terbuka itu adalah ranahnya pengadilan. Maka putusan pun itu adalah ranahnya pengadilan. Ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka setelah itu selanjutnya itu ada pada pelaksana putusan, di mana pelaksana putusan ini terpidana itu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Nah, ada prinsip utama dalam hukum acara pidana itu. Yang pertama ada due process of law ya. Terus ada prinsip utama itu presumption of innocence dan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ini adalah 4 asas yang memang harus diterapkan dalam hukum acara pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran aparat penegak hukum ya. Peran aparat penegak hukum itu dalam sistem peradilan pidana ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada advokat ya, ada lembaga pemasyarakatan, di mana memang setiap peran aparat penegak hukum itu sebenarnya sudah dijelaskan dan diterangkan dalam undang-undang masing-masing. Misal contoh seperti kepolisian. Kepolisian itu memiliki tugas dan fungsi ya. Kepolisian itu memiliki tugas dan fungsi yang dasar hukumnya sudah jelas gitu. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dijelaskan di sana tugas dan fungsi dari kepolisian tersebut. Maka kepolisian itu tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari, mengumpulkan bukti guna menemukan tindak pidana yang menemukan tersangkanya gitu. Nah, yang selanjutnya dari kejaksaan. Kejaksaan itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan RI. Nah, kalau kejaksaan berarti tadi sudah disampaikan bahwa jaksa itu adalah tugasnya untuk penuntutan dan melimpahkan perkara ke pengadilan ya. Terus ada pengadilan. Pengadilan itu ada dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pengadilan tentang kekuasaan kehakiman itu di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 lembaga peradilan ya. Ada pengadilan umum atau yang disebut dengan pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, dan ada pengadilan militer. Nah, maka pengadilan itu tugasnya untuk memeriksa, terus mengadili dan memutuskan sebuah perkara gitu. Ada lagi advokat. Advokat itu ada di dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang keadvokatan, di mana memberikan bantuan hukum, pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa atau pihak lain guna menjamin hak-hak dalam proses peradilan pidana gitu ya. Baru ada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu adalah melaksanakan putusan pengadilan. Setelah diputuskan di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka lembaga pemasyarakatan itu harus mengikuti apa yang diputuskan oleh pengadilan. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan. Nah, itu adalah peran aparat penegak hukum. Yang selanjutnya ada kasus ya. Ada contoh kasus, misalkan ada contoh kasus di mana kasus tersebut itu ada terjadi ya, tindak pidana pencurian sepeda motor misalkan ya di parkiran sebuah minimarket di Kota Bogor. Korban melaporkan kejadian kepada polsek setempat. Berdasarkan penyelidikan ya, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Setelah itu polisi juga menyidik ya dari pelaku tersebut. Setelah itu baru diserahkan ke kejaksaan untuk sebuah proses tuntutan, dan selanjutnya disidangkan di pengadilan. Jadi hakim memutuskan pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana putusan penjara. Setelah itu putusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Nah, dari kasus yang tadi saya sampaikan ini adalah sudah memenuhi alur, di mana alurnya itu dari mulai penyelidikan, penyidikan, terus penuntutan, terus persidangan ya, putusan persidangan atau persidangan. Setelah itu baru putusan, baru setelah itu dilaksanakan pada lembaga pemasyarakatan. Nah, kesimpulannya
Yang pertama, sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses penegakan hukum yang melibatkan aparat-aparat penegak hukum secara terpadu gitu ya, baik dari mulai kepolisian, terus ada kejaksaan, terus advokat, lembaga pemasyarakatan, pengadilan. Ini adalah harus saling berkaitan. Jadi setiap aparat penegak hukum itu memiliki peran dan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terikat gitu, antara kepolisian dengan kejaksaan, antara kejaksaan dengan pengadilan, antara pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan, atau dengan kuasa hukum atau yang disebut dengan advokat. Jadi itu adalah alur ya. Jadi proses dari peradilan pidana ya, proses dari peradilan pidana itu sudah saya sampaikan, dari mulai penyelidikan sampai keputusan dan sampai dilaksanakanlah putusan pengadilan itu oleh lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah menegakkan hukum. Itu satu. Memberikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban masyarakat tentunya ya. Sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum itu menjadi kunci terwujudnya peradilan pidana yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Nah, itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dari video pembelajaran tentang sistem peradilan pidana dan peran aparat penegak hukum pada mata kuliah hukum acara pidana untuk semester 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.